Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi perpustakaan pada saat pandemi COVID. Perpustakaan yang berada di zona hijau dan kuning tetap dapat menerapkan layanan perpustakaan tatap muka, tetapi secara terbatas dan sesuai protokol. Strategi yang kedua dapat diterapkan pada perpustakaan di zona hijau dan kuning. Layanan yang disediakan terdiri dari layanan on-site, seperti pada strategi pertama, dan online. Strategi yang ketiga yaitu layanan virtual diterapkan di perpustakaan yang berada di zona merah dan orange, di mana resiko penularan COVID-19 yang sangat tinggi. Lanjut, yaitu kelebihan dari koleksi digital, yaitu sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, karena berapapun banyaknya buku bacaan dapat diakses hanya dalam satu perangkat. Lalu adanya kemudahan dan pengaksesan karena dioperasikan melalui handphone, tablet, dan juga komputer atau laptop, yang saat ini sudah menjadi kebutuhan sekunder yang akan kita gunakan setiap harinya. Pada perangkat elektronik tidak membutuhkan cahaya penerangan seperti ketika membaca koleksi buku tertentu. Efisien dalam hal tenaga dan waktu, tidak membutuhkan biaya untuk pembeliannya, karena saat ini sudah banyak portal penyediaan koleksi elektronik seperti buku, jurnal, majalah, bahkan surat kabar yang dapat diunduh secara gratis. Yang terakhir adalah tidak memakan banyak tempat untuk menyimpan. Di sini ada kekurangan dari koleksi digital, yaitu membutuhkan media sebagai tempat untuk mengaksesnya seperti handphone, tablet, dan juga komputer atau laptop yang membutuhkan biaya untuk membelinya. Jika tidak dilengkapi dengan cookies dan terenkripsi, maka akan rawan diretas atau memungkinkan untuk terkena virus. Membutuhkan jaringan internet untuk mengakses ataupun mengunduhnya, sehingga dibutuhkan jaringan yang stabil. Kurangnya dari segi kenyamanan dalam membaca jika dibandingkan dengan buku tercetak. Membutuhkan biaya untuk jaringan internet selama pengaksesan atau pengunduhannya. Perangkat elektronik jika terlalu lama digunakan dapat mengganggu fungsi indera penglihatan manusia. Selanjutnya adalah dampak. Perpustakaan jenis dan dimanapun itu mungkin saat ini tidak lagi membuka pintu untuk memberikan layanan, khususnya peminjaman dan pengembalian koleksi. Untuk perpustakaan perguruan tinggi, sedikit beruntung karena beberapa koleksi perpustakaan dapat diakses secara via online seperti e-book, e-jurnal. Bagaimana dengan perpustakaan yang ada di sekolah? Karena tutupnya sekolah, maka perpustakaannya juga tutup, terkhusus bagi para guru yang tidak dapat memanfaatkan teknologi informasi saat ini. Selanjutnya ada contoh aplikasi IPUNAS. IPUNAS itu aplikasi dari Perpusnas. Nah, Perpustakaan Nasional atau disebut Perpunas ini menghadirkan inovasi IPUNAS, yakni aplikasi pintar yang mempermudah masyarakat luas mengakses referensi seluruh koleksi buku di Perpunas secara digital ataupun online. Nah, IPUNAS ini merupakan aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial dan dapat diakses melalui beragam perangkat seperti gawai, tablet, komputer jenjing, dan PC berbasis Android ataupun iOS dan Windows. IPUNAS itu bisa diunduh melalui
App Store atau Play Store maupun situs www.ipunas.id. Jadi masyarakat dimanapun berada dalam keadaan geografis ataupun psikis fisiologis dijamin mendapat haknya atas layanan perpustakaan tersebut. Berikut ini adalah cara-cara penggunaan IPUNAS. Pertama, langkah awal kita mengunduh atau menginstal aplikasi IPUNAS melalui Play Store atau App Store maupun situs www.ipunas.id di perangkat elektronik kalian. Yang kedua, daftar melalui dua pilihan, yakni gunakan akun Facebook ataupun email. Setelah daftar, kalian isi form registrasi. Lalu melengkapi profil diri sebagai biodata termasuk foto pribadi. Terus kelima, jika kalian ingin membaca seperti buku-buku novel ataupun pelajaran, kalian bisa pilih buku. Lalu kalian bisa mencarinya itu genre bukunya, kalian mau sains atau mau buku novel itu ada, kalian tinggal pilih di sana. Lalu masa peminjaman itu hanya 3 hari. Itu kalian bisa secara online atau offline, kalian udah bisa dapat peminjaman buku tersebut. Oke,